Terima kasih Bapa, kami percaya sebagai penolong dalam kesesakan. Tuhan kami Yesus Kristus sungguh amat sangat terbukti. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Alkitab juga berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu adalah firman Tuhan. Mari dengan suara yang keras dan nyaring, dari tempat kita masing-masing, bersama-sama kita berkata-kata, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku, dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sekarang kami mau buka hati kami. Tanamilah dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu boleh bersemi dan menghasilkan buah-buah yang nyata dari kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Senang sekali hari ini Rabu 10 Mei 2023 boleh bersama-sama dengan keluarga besar Tuhan ya di dalam doa fajar ini. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang renungan kita masih di Amsal pasal 24. Kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, jika engkau tawar pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap masa-masa sulit atau masa-masa sukar dalam kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi, itu selalu ada manfaatnya atau faedahnya. Sekali lagi, ya. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa sukar, masa-masa sulit, bahkan yang menyebabkan kita ini mengalami kesesakan, percayalah selalu ada manfaatnya daripada semuanya itu. Nah, manfaat yang pertama yaitu akan menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Jadi kalau waktu mengalami masa sulit, kita akan tahu loh siapa sesungguhnya diri kita ya. Kita sudah lihat kisah yang sangat terkenal yang namanya Daniel. Bagaimana Daniel ketika Daniel ini kan luar biasa. Seorang yang masih sangat muda, cinta akan Tuhan,
diangkat Tuhan, dipromosikan, karirnya begitu bagus, dia naik, 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 dan naik ya. Tapi sampai satu kali dia dihadapkan kepada masa yang sangat-sangat sukar dalam hidupnya. Salah satunya ancamannya yaitu dia akan dimasukkan ke dalam gua singa kalau dia masih tetap berdoa kepada Tuhan Allahnya ya. Di tengah-tengah kegalauan hatinya, mana yang harus dipilih? Saya percaya itu bukanlah hal yang mudah. Tapi kita lihat di mana ketika dia mengalami kesukaran, bahkan dia harus dimasukkan ke gua singa, kita tahu bahwa Daniel ternyata imannya tidak goyah sekali Yesus tetap Yesus dan hidupnya benar-benar bergantung kepada Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, masa sukar apa, kesulitan apa yang sedang kita alami? Kita bisa lihat apakah aku mengandalkan Tuhan, apakah aku mengandalkan manusia, atau aku sedang mengandalkan kekuatan sendiri, atau maaf, kita sedang mengandalkan keuangan atau harta benda kita. Ya, jadi masa sukar itu akan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Nah, ketika masa sukar kita tidak mengandalkan Tuhan, inilah kesempatan untuk kita introspeksi dan memperbaiki diri. Oh Tuhan, ternyata selama ini yang aku andalkan ternyata bukan Engkau. Maka itu melalui kebenaran firman Tuhan ini, kalau ada di antara kita mengalami masa sukar tetapi tidak mengandalkan Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Sebagai penolong dalam kesesakan, Tuhan kita itu sangat terbukti. Yang kedua, masa sukar itu akan menunjukkan kepada kita karakter apa yang sedang kita kembangkan selama ini, ya. Nah, kita tahu dari kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23, inilah karakter yang seharusnya ada di dalam anak Tuhan zaman sekarang, di mana Roh Kudus sudah dicurahkan untuk menolong kita. Karakter yang harus dikembangkan itu disebut dengan 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, waktu kita mengalami masa sukar, kita akan lihat apakah kita sudah mengembangkan karakter kita sesuai dengan apa yang ada di dalam 9 buah roh itu. Apakah ketika kita mengalami masa sulit itu, kita masih memiliki kasih yang disebut dengan kasih agape, kasih yang tidak bersyarat. Mungkin itu ketika hubungan antara suami istri, atau orang tua dan anak, atau menantu mertua, atau bahkan dengan teman-teman segereja, teman-teman sekerja, ketika mengalami masa-masa yang tidak baik, kita akan tahu apakah selama ini yang selalu aku kembangkan karakter kasih yang bersyarat atau kasih yang tidak bersyarat. Atau ketika kita mengalami masa sukar, adakah damai sejahtera kita kemudian hilang, ya? Atau kemudian kita menjadi orang yang tidak sabaran lagi, atau kemudian kita menjadi orang yang tidak menguasai diri. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah masa-masa sukar yang diizinkan terjadi di dalam hidup kita itu menjadikan batu loncatan buat kita untuk mengembangkan karakter kita agar supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Bukankah Roma pasal 8 ayat 28 harus dibaca sampai dengan ayat 29? Bukan hanya berhenti di ayat 28, tapi harus sampai di ayat yang ke-29. Dalam segala hal, Tuhan turut bekerja
di dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Tuhan, agar kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi hal yang kedua, masa krisis, masa-masa sukar, masa-masa sulit, itu akan membawa kita seharusnya introspeksi karakter apa yang ternyata belum kita kembangkan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, masa-masa sukar itu sesungguhnya kalau kita mau merenung-renungkannya dan ketika kita mau mengandalkan Tuhan, itu akan membuat kita menjadi orang yang kuat, Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi kalau masa sulit itu kemudian membuat kita putus asa, habis sudah hidup kita. Maka itu saya mengencourage Bapak Ibu sekalian, biarlah masa sukar, masa sulit ya, dalam hal keuangan, dalam hal kesehatan, rumah tangga, keluarga, apapun yang terjadi. Mari Bapak Ibu sekalian, ya jadilah kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita ingat peristiwa bagaimana Daud ketika ada di Siklag, ya, ketika dia pergi berperang, waktu dia pulang ke rumahnya, ya ternyata istri, anak-anak, dan harta bendanya tidak ada di rumah. Bukan hanya Daud, tapi dengan seluruh keluarga pasukannya. Nggak ada. Kota di Siklag itu kosong, bahkan terbakar habis, dijarah oleh musuh. Wow, betapa sedihnya Bapak Ibu sekalian, apa yang dialami oleh Daud itu sangat mengenaskan. Tapi kita lihat masa sukar itu dipakai oleh Daud untuk semakin memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah masa-masa sukar itu yang sedang diizinkan untuk dialami oleh setiap kita. Jangan membuat kita menjadi undur, tapi membuat kita semakin kuat, semakin maju di dalam Tuhan. Percayalah akan kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya masa depan itu ada bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, dari Amsal 24 ayat yang ke-16 berkata gini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ayat ini saya suka sekali dan seringkali saya ulang-ulang ya. Yang namanya pemenang itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Tapi yang disebut pemenang yaitu orang yang berani bangkit dari kegagalannya. Kemenangan besar itu akan dicapai ketika orang tidak pernah menyerah. Ya, bahkan dikatakan di sini bahwa orang benar itu boleh 7 kali jatuh. Misalnya bicara soal bisnis, ya. Ada orang yang cinta akan Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi kemudian usahanya bangkrut. Ya, tetapi kalau dia tidak menyerah, dia akan bersemangat, dia akan berusaha lagi, jaya lagi, diberkati lagi. Tetapi kemudian karena sesuatu dan lain hal, bisa lagi jatuh lagi dan bangkrut. Tapi kalau dia tidak pernah menyerah, Bapak Ibu sekalian, itu namanya orang benar, orang yang mengandalkan Tuhan. Dia pasti bangun kembali. Demikian juga soal karakter atau dosa. Kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi karena sesuatu dan lain hal, karena kita kurang waspada, kita kurang hati-hati, akhirnya kita jatuh lagi di dalam dosa. Ya, mari Bapak Ibu sekalian bangkit lagi. Ya, saya katakan begini, kita bisa jatuh di dalam lumpur, ya. Tapi kalau kita orang benar, orang yang cinta akan Tuhan, kita nggak bisa tinggal di dalam lumpur. Kita bisa jatuh di dalam dosa.
Tapi orang yang sudah diselamatkan, dia tidak akan pernah bisa tinggal di dalam dosa. Dia akan sadar, dia akan bangkit, dan kembali kepada jalan yang benar. Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat 24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, kita sampai terjatuh, mari kita bangkit, jangan pernah menyerah. Sebab ada tangan Tuhan yang menopang kita, tangan Tuhan yang siap untuk menolong dan memulihkan kita. Dan yang terakhir, dari Amsal pasal 24, yaitu ayat 17 dan 18. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini Amsal kan ditulis oleh Salomo. Bapaknya Salomo namanya Daud. Daud itu punya musuh abadi, ya. Namanya Saul. Siapa Saul? Saul adalah raja Israel. Siapa Saul? Saul adalah bapak mertuanya Daud. Saul itu bencinya luar biasa kepada Daud. Berkali-kali Daud berusaha untuk dibunuh oleh Saul, ya. Tapi kita lihat bagaimana ketika Saul mati dalam pertempuran, ya. Maka Daud tidak bergembira atas kematian daripada bapak mertuanya atau kematian daripada musuhnya yang jahat. Daud orang yang cinta akan Tuhan, dia memberikan keteladanan, ya. Maka itu sampai keluar di tulisan anaknya, yaitu di Amsal 24:17 ayat yang ke-18. Dikatakan kalau kita sampai bergembira atas kemalangan orang lain atau musuh-musuh kita, kalau kita sampai senang melihat musuh-musuh kita jatuh, maaf Bapak Ibu sekalian, artinya kita ini orang yang disebut pendendam. Hati kita belum benar, hati kita belum beres. Seharusnya kita itu turut bersukacita ketika ada orang bersukacita, dan kita turut bersedih hati ketika ada orang bersedih hati. Termasuk kita akan menjadi susah dan sedih hati ketika melihat orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, mereka mengalami kemalangan. Tapi kalau kita bergembira ketika musuh-musuh kita jatuh, itu menunjukkan bahwa hati kita itu nggak beres, kita adalah pendendam. Yang kedua, kalau kita bersuka cita melihat musuh-musuh kita jatuh, artinya kita sudah bertindak sebagai Tuhan, ya, sebagai tukang yang orang yang suka menghakimi. Padahal Alkitab dengan jelas bahwa penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita nggak boleh ikut kata dunia. Orang dunia kan begini, dia susah lihat orang senang, dia senang lihat orang susah. Anak Tuhan nggak begini Bapak Ibu sekalian. Dia bisa turut bergembira, dia turut bersukacita kalau ada orang senang, termasuk ketika musuh-musuhnya itu diberkati, ya. Dan kita seharusnya juga ikut bersedih hati ketika ada orang-orang di sekitar kita, bahkan kalau ada musuh-musuh kita yang mengalami hal yang tidak baik, kita nggak boleh bergembira atasnya, ya. Hari ini kita sudah belajar 3 hal dari Amsal 24 ini. Yang pertama,
Kalau kita mengalami masa sukar, masa sulit, jangan pernah tawar hati. Pakai masa sukar itu untuk introspeksi diri kita, siapa diri kita sesungguhnya. Dan waktu kita mengalami masa sukar, tetaplah bergantung dan berharap kepada Tuhan. Habis gelap, pasti terbit terang. Seperti pujian tadi, biarlah Tuhan satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup ini. Kemudian yang kedua, kita belajar 7 kali orang benar, namun ia jatuh kembali. Kalau kita mengalami hal-hal yang tidak baik atau kita jatuh dalam segala aspek kehidupan ini, jangan pernah menyerah. Bangkit kembali. Sebab tangan Tuhan itu yang menopang kita. Dan yang terakhir, jangan kita bersukacita ketika kita melihat musuh-musuh kita jatuh. Justru kita harus prihatin, kita harus mendoakan mereka agar kehidupan mereka dipulihkan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa. Kami mau menjadi orang-orang yang berbahagia. Kami mau menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kami mau menjadi orang-orang yang dipulihkan. Karena kami mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar Allah Roh Kudus terus menolong kami untuk kami hidup seperti Kristus Yesus Tuhan. Karakter kami muncul Tuhan seperti emas yang murni dan nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.